Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di ayat 60. Ayat 60. Di ayat 60 penutupnya kemarin adalah ini adalah perintah untuk negara itu supaya kuat. Supaya setiap ada pihak-pihak lain, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, la ta'lamunahum, kita tidak tahu, kita harus mempersiapkan. Jadi negara harus kuat. Mastata'tum, mempersiapkan semampunya sesuai dengan kesanggupan. Mastata'tum. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, kekuatan baik dalam bentuk kuda-kuda yang siap digunakan. Tujuannya adalah turhibu nabihi, supaya membuat pihak-pihak, kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan itu mereka tergetarkan. Secara harfiah juga mereka takut, mereka kemudian ciut nyalinya. Adu wallahi wa aduwakum. Kenapa? Karena setiap orang yang ingin membuat kekacauan, hakikatnya adalah musuh Allah. Jadi hakikatnya setiap orang yang membuat kekacauan adalah musuh Allah dan musuh kita. Jadi yang disebut musuh Allah adalah yang ingin membuat kekacauan yang menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu tumpahnya darah dan rusaknya bumi. Seperti mana ketika Allah akan menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi, maka kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau Tuhan akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Jadi dua unsur ini sangat ditentang oleh Allah. Maka yang disebut dengan musuh Allah itu musuh Tuhan, musuh agama sebetulnya adalah siapa saja yang menumpahkan darah, membuat kekacauan, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka itu juga adalah musuh kalian, musuh kita. Jadi itu adalah yang terakhir. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 61. Jadi sekarang kita masuk pada ayat 61. Ya. Ini ayat 61 sekarang. Wa in janahu lis-salmi. Wa in janahu, dan jika janahu mereka condong. Jadi jika mereka condong lis-salmi, kepada perdamaian. Jadi kata kuncinya adalah perdamaian. Jadi ingat perdamaian. Jadi wa in janahu lis-salmi, dan apabila mereka condong, pengen untuk berdamai, fa'ajnah atau kafajnah, maka kamu juga harus condong ke sana. Nah, jadi kita lihat bahwa peperangan dalam Islam itu kalau mereka berperang, kalau mereka memerangi negara, mereka memerangi manusia, maka kita harus menghentikannya. Tetapi apabila mereka condong, pengen, berhasrat untuk melakukan perdamaian, jangan sampai kemudian kita tolak dengan alasan sudah terlanjur kita perang saja. Itu tidak boleh dalam agama. Nah, penggunaan kata wa in janahu lis-salmi, apabila mereka condong kepada as-salmi, kepada perdamaian, kemudian respon kita harus juga adalah fajnah laha. Harus juga condong kepada keinginan mereka untuk berdamai tersebut. Jadi kita lihat jemaah sekalian bahwa kata kuncinya dalam beragama di sini adalah asal, gitu. Berdamai. Jadi kata kuncinya adalah lis-salmi, berdamai. Kalau mereka ingin berdamai, maka kita juga ingin berdamai. Laha itu harus juga ikut dengan mereka. Sama juga di tempat lain ketika Allah mengatakan, jika mereka inginkan berhenti berperang, maka kita juga harus berhenti. Itu ada di surat Al-Baqarah. Jadi mirip. Jadi kita menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama peperangan, bukan agama kekacauan. Kita lihat di surat Al-Baqarah. Ya. Saya tunjukkan di surat Al-Baqarah ayat 193. Nah, di sini. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah.
Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna dinulillah, dan menjadilah agama itu semata-mata untuk Allah. Kita sudah sampaikan sebelumnya di surat Al-Anfal juga ada kata ini, yaitu fitnah. Fitnah adalah kerusakan. Apabila mereka berhenti, maka kemudian harus berhenti juga. Fa'inin tahau. Tapi ingat, tujuannya perang adalah supaya fitnah berhenti. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna, dan menjadilah ad-din, agama itu lillah, semata-mata milik Allah. Fa'inin tahau, tapi kalau mereka berhenti, ingat tadi berperang, katilu ini adalah perang, berarti mereka membuat fitnah, kerusakan. Jadi perang adalah dalam rangka menghentikan kerusakan. Ingat logika ayat ini. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Berarti bahwa perang dalam Islam adalah menghentikan terjadinya kerusakan. Ya, maka setelah kerusakan itu berhenti, maka ad-dinulillah. Kita sudah bahas juga di surat Al-Anfal. Agama menjadi milik Allah. Artinya apa? Peraturan, tatanan, order, itu adalah yang diinginkan Allah. Jadi agama datang untuk membuat keteraturan, membuat tatanan. Maka fa'inin tahau, kalau mereka sudah berhenti, fala udwan, tidak boleh lagi ada permusuhan. Jadi fa'inin tahau, kalau mereka berhenti, fala udwana, tidak boleh lagi ada permusuhan. Illa, kecuali ala zalimin, terhadap orang yang zalim. Siapakah orang zalim itu? Yaitu mengganggu keamanan. Ibaratnya, kalau qatiluhum ini adalah tugasnya tentara, TNI, ABRI, maka kalau di sini adalah tugasnya polisi. Yaitu membuat kezaliman, yaitu mencuri, mengganggu keamanan. Jadi ada dua. Perangilah mereka, kalau sudah berhenti, perang juga harus berhenti. Illa, kecuali ala zalimin, yang zalim, yaitu membuat kekacauan seperti mengedarkan narkoba, melakukan perjudian dan sebagainya, itu adalah ala zalimin, maka yang seperti itu yang menanganinya adalah aparat keamanan. Nah, jadi jemaah sekalian, apa yang kita lihat tadi di surat Al-Anfal itu sama. Jadi kalau di surat Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi, kalau tadi di sana apabila mereka berhenti, nah kalau sini dikatakan wa in janahu lis-salmi, kalau mereka condong kepada perdamaian, fajnah laha, maka kamu juga harus condong kepadanya. Ya. Sama juga misalnya dengan di surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa juga seperti itu. Ayat 93, ya. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, idza darabtum fisabilillah, apabila kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, tabayyun, klarifikasi. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan liman alqa, kepada orang yang alqa. Alqa itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepadamu, assalam. Assalam ini adalah menyerah, berdamai, mirip tadi. Kalau di sini assalam, jangan katakan apa? Jangan bunuh mereka. Jadi wala taqulu, jangan katakan kepada mereka yang ingin berdamai itu lasta mu'minan. Kamu bukan mukmin. Dan karena menganggap mereka bukan mukmin, maka kemudian kita bunuh mereka semata-mata tabtaguna aradal hayati dunia. Maka siapa yang melakukan ini, pelanggaran terhadap ini, pasti tujuannya duniawi. Sementara Allah mengatakan fa'indallahi maghanimu katsirah. Sungguhnya di sisi Allah adalah maghanim. Ini kita bahas pada saat kita bahas ghanimah ayat 41 surat Al-Anfal. Fa'indallahi maghanimu katsiratun. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa orientasi Islam adalah assalam, kedamaian. Kalau di sini disebut dengan as-salmi, lis-salmi. Wa in janahu lis-salmi, apabila mereka condong kepada kedamaian, fajnah laha, maka kamu juga harus condong kepadanya. Jadi fajnah laha. Nah, setelah kita berdamai, sekarang tidak ada permusuhan. Tawakkal kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah. Jadi setelah itu kemudian tugasnya apa? Tugasnya kita adalah bertawakal. Ya. Setelah itu tugasnya adalah bertawakal. Ya. Wa tawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal, ya, artinya serahkan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, karena Allah itu adalah as-samiul alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Jadi jemaah sekalian, kata kunci di dalam memahami Al-Quran adalah as-salmi. Jadi kata kuncinya adalah pada as-salmi di sini, ya. Pada kedamaian, ya. Jadi pada kedamaian. Jadi asal ini harus kita camkan baik-baik. Bahwa inilah apa namanya? Inilah yang dikehendaki oleh agama kita, yaitu kedamaian. Ya, jadi agama kita adalah kedamaian intinya. Ya. Ini tadi kita lihat kedamaian. Ya, jadi harus kita berikan stressingan bahwa ini adalah Islam, intinya adalah kedamaian. Kedamaian. Jadi di sini kita harus perhatikan. Makanya kita lihat setiap kita berjumpa dalam agama mengucapkan assalamualaikum. Nah, berarti bahwa sebetulnya assalamualaikum itu bisa kita ucapkan kepada siapapun juga. Karena buktinya di sini kalau mereka condong kepada assalam atau kalis salmi, di surat An-Nisa tadi dikatakan apa namanya? Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, jangan katakan kepada orang yang menyerahkan dirinya kepadamu assalam dengan ingin berdamai, lasta mu'minan, kamu bukan mukmin. Kenapa? Karena mengganggu kedamaian. Jadi orientasi daripada Islam adalah kedamaian. Jadi peperangan berhenti kalau kedamaian sudah diinginkan. Berarti peperangan dalam Islam adalah untuk memaksa pihak tersebut untuk berdamai. Sehingga kalau mereka sudah pengen berdamai, nah, maka kalau mereka sudah ingin berdamai, maka fajnah laha. Maka kamu juga harus mengambil kesempatan tersebut untuk berdamai. Nah, jadi inilah saya kira apa namanya inti daripada agama kita. Inti daripada agama di situ. Nah, jemaah sekalian kita teruskan. Sekarang adalah ayat berikutnya. Wa in yuridu an yakhda'uka. Tapi apabila mereka ingin, yuridu itu adalah ingin, bermaksud an yakhda'uka, menipu kamu. Jadi pura-pura berdamai saja, tetapi sebetulnya ingin menipu. Jadi apabila mereka ingin menipu, ya berdasarkan ayat ini, apabila mereka ingin menipu, fa inna hasbakallah. Maka coba kita lihat, Allah berjanji, cukup Allah bagi kita. Jadi hasbukallah. Cukuplah Allah bagi kalian. Jadi wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Cukup Allah bagi kamu. Nah, jadi artinya apa? Artinya Allah bersama dengan kedamaian. Ya, Allah bersama dengan kedamaian. Jadi kita lihat di sini Allah bersama dengan kedamaian. Jadi begitu kita tadi mengambil posisi ini asal, maka kemudian Allah mengatakan hasbukallah. Ya, hasbukallah. Jadi kalau kita lihat Bapak Jemaah sekalian, ya. Kalau kita tarik ini garis ini, ya, jadi Allah ini bersama dengan kedamaian. Ya. Jadi Allah itu bersama dengan kedamaian. Ya. Jadi Allah bersama dengan kedamaian. Jadi kalau kita ingin berdamai, Allah juga akan menginginkan itu pada diri kita. Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi. Ya. Sorry. Nah, jadi apabila kedamaian itu sudah dicapai, maka kemudian harus dihentikan semua peperangan dan perseteruan. Kenapa? Karena ya sudah tercapai. Jadi artinya perang bukan untuk membunuh. Perang itu adalah dalam rangka untuk mencapai kedamaian. Jadi bukan sebaliknya. Jadi bukan apa namanya? Bukan perang demi perang. Bukan perang untuk mendapatkan kemenangan, bukan perang untuk mendapatkan harta benda, bukan. Ya, jadi itu intinya. Nah, sekarang wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbukallah. Cukup Allah bagi kalian. Huwallazi ayyadaka binasrihi. Dialah Allah yang memperkuat kamu. Huwallazi, dialah Allah yang ayyadaka. Ayat itu dari kata yad, tangan, memberikan tangan, menguatkan. Binasri dengan pertolongannya. Jadi kalau misalnya mereka pengen menipu, ya tentu tadi dengan memperhatikan tadi ayat 60, yaitu tetap harus bersiap-siap. Artinya punya persiapan.
harus punya segala-galanya. Lalu kemudian ketika berdamai, ya perdamaian itu tanpa harus mengindahkan persiapan-persiapan atau kekuatan-kekuatan yang kita bicarakan di ayat 60. Nah, kalau kita sudah memiliki persiapan, manistatatum tadi sesuai dengan kemampuan, lalu kemudian mereka ingin berdamai dan kita menyambut keinginan mereka, dan ternyata belakang hari hanya ingin menipu, maka fa'inna hasbakallah, cukuplah Allah bagi kalian. Jadi cukup Allah di sana. Apa sebabnya? Huwallazi ayyadak. Nanti Allah akan memperkuat binasrihi dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan juga orang mukmin. Jadi cukup Allah dengan orang mukmin. Hasbukallah wabil mu'minin. Kalau kita singkat hasbukallah wabil mu'minin. Jadi cukup Allah saja yang menjadi menjadi teman, sahabat. Dan Allah tentunya. Jadi cukup orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah Allah, ya segala-galanya ada di sana. Kenapa? Karena betapa banyak kekuatan yang besar terkalahkan oleh kekuatan yang kecil. Betapa banyak peradaban yang besar hancur karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Sekarang kita teruskan ke ayat berikutnya. Wa allafa, ya, bukan alfan. Wa allafa baina qulubihim. Jadi jemaah sekalian berbahagia, perdamaian tadi kita harus capai, tetapi setelah itu kemudian berserah diri kepada Allah. Kenapa? Tidak boleh ada pretensi, tidak boleh ada tidak boleh ada rasa bahwa kita lah, tidak boleh ada rasa bahwa kita lah yang menciptakan atau menyatukan manusia. Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang akan menyatukan hati manusia. Allafa baina qulubihim. Persoalan menyatukan, allafa itu adalah menyatukan sebetulnya dari kata alfun, 1000, jadi satu. Allafa baina qulubihim, Allah lah yang akan menyatukan hati manusia. Allah mengatakan walau anfaqta, seandainya kamu menginfakkan. Jadi seandainya kalian menginfakkan, anfaqta itu seandainya kalian menginfakkan ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di muka bumi seluruhnya. Jadi seandainya engkau menginfakkan apa yang ada di muka bumi seluruhnya, ya. Ma'allafta, kamu tidak akan sanggup menyatukan hati mereka. Jadi kalau kamu ingin menyatukan hati mereka, maka ma'allafta baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Tidak akan sanggup menyatukan hati-hati mereka. Apa sebabnya? Itu urusannya Allah. Jadi kita tidak boleh ada semacam tendensi, semacam rasa bahwa kita lah yang bisa menyatukan hati manusia. Ya, kita serahkan kepada Allah. Pokoknya yang kita lakukan adalah zahirnya, lahiriahnya tadi, bahwa mereka ingin berdamai dengan tadi negara punya persiapan-persiapan yang kuat, maka kita harus menyambut keinginan untuk berdamai. Persoalan mereka nanti menipu, itu urusannya Allah SWT. Tapi ingat, dua kelompok tadi yang berseteru tujuannya adalah agar bersatu hatinya. Tetapi ingat, kita wajib berikhtiar untuk menyatukan, tetapi tidak boleh ada tendensi bahwa kita lah yang akan melakukan itu. Karena nanti kita akan kecewa dan kita akan terbesarkan egonya. Maka siapa punya tugas? Maka allafa baina qulubihim. Allah lah yang punya urusan untuk menyatukan hati-hati manusia. Seandainya kata Tuhan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya engkau menginfakkan, membelanjakan apa saja yang ada di muka bumi semuanya untuk menyatukan hati manusia, ma'allafta baina qulubihim. Niscaya kamu tidak akan sanggup menyatukan hati-hati mereka. Walakinna, akan tetapi Allah lah. Walakinna Allah allafa bainahum. Jadi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka semuanya. Jadi yang berhak menyatukan itu adalah Allah. Ya. Allah lah yang menyatukan hati mereka semuanya. Ya. Jadi Allah allafa bainahum. Seperti mana di sini tadi dikatakan, di sini juga Allah lah yang akan menyatukan hati-hati mereka. Allafa baina qulubihim. Innahu azizun hakim. Karena kalau Allah berkehendak, itu gampang. Dia adalah azizun hakim. Dia adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana.
Kemudian sekarang selanjutnya ayat 64. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya ayuhan nabi. Jadi ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah. Jadi diulangi tadi di atas. Ini pengulangan Pak Bu sekalian. Kalau lihat tadi di sini adalah pengulangan. Ya, ini. Hasbukallah. Huwallazi ayyadaka binasri wabil mu'minin. Ya, jadi pengulangan terhadap itu. Sekarang Allah mengatakan kembali, ya ayuhan nabi, memanggil secara khusus, ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah. Ya ayuhan nabi, hasbukallah. Cukuplah Allah, hasbukallah. Wahai nabi, cukuplah Allah SWT, wa manittaba'aka, dan siapa mengikutimu. Ittiba kepadanya siapa? Minal mu'minin, dari orang mu'min. Jadi ini satu ayat berdiri sendiri Pak Bu sekalian. Satu ayat berdiri sendiri. Allah mengatakan bahwa cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu ayat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukup Allah, wa manittaba'aka minal mu'minin. Jadi ini artinya tingkat keberimanan itu sangat penting, yang namanya berserah diri kepada Allah. Jadi padahal ini jelas urusannya perang, Bapak Ibu sekalian. Urusannya perang, serangan, gangguan. Tetapi ini menunjukkan bahwa yang namanya pengelola negara penting sekali jiwanya terpaut erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali jiwanya terpaut erat dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Allah. Ya. Kenapa? Karena harus ada keyakinan bahwa bukan kita yang melakukan itu semuanya. Yang melakukan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Ya. Kalau kita ada rasa kita yang melakukannya, nanti akan melahirkan arogansi, durhaka, takabur, dan sebagainya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina, ya ayuhan nabi, harridil mu'minin. Wahai nabi, jadi sudah 2 kali dalam waktu yang dekat ini, 2 kali nabi dipanggil oleh Allah SWT. Ya. Kita lihat tadi di sini, ya, ini adalah ya ayuhan nabi. Sekarang ini ya ayuhan nabi lagi, ya. Dengan tempat yang berdekatan, Allah 2 kali memanggil nabinya dengan mengatakan wahai nabi. Kalau yang di sini tadi adalah ya wahai nabi, cukup Allah bagi kalian ini. Ini adalah cukup Allah bagi kalian. Ya, ini tadi ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka. Sekarang yang kedua adalah ya ayuhan nabi harridil mu'minin. Kalau terjadi peperangan ini, tadi kalau menyerang, harridil mu'minin, ya, kobarkanlah, motivasilah orang mukmin alal qital, untuk berperang. Jadi jemaah sekalian, kita sudah sampaikan bahwa hakikatnya berperang itu tidak disenangi semua orang. Di surat Al-Baqarah dikatakan, berbicara tentang dikatakan asa antuhibu syai'a bahwa karhul lakum, itu ayatnya tentang perang sebetulnya. Bahwa perang itu tidak disenangi semua orang. Kenapa? Karena itu adalah mempertaruhkan nyawa, kekacauan terjadi dan sebagainya, bisa berpisah dengan keluarga. Tetapi bagi orang-orang yang ingin berperang, ketika negara keamanan dalam keadaan terancam, Allah SWT mengujinya. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu telah mengorbankan dirinya untuk orang banyak. Nah, maka berkaitan dengan inilah Nabi, ya Allah mengatakan wahai Nabi, harridil mu'minina ala qital. Wahai Nabi, harridi, yaitu kobarkanlah. Kobarkan apa? Kobarkanlah semangatnya orang mukmin alal qital, untuk berperang. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita kaitkan dengan persiapan di ayat 60, maka harusnya memang negara itu punya cadangan dari masyarakat, ya, apa namanya itu, wajib militer dan sebagainya. Jadi ada masyarakat kita wajib militer, kemudian setiap saat bisa digunakan apabila negara dalam keadaan terancam. Bapak sekalian, kita ada video yang beredar sekarang di medsos, ya, anak muda disuruh membaca Pancasila sama polisi, nggak ngerti. Nah, saya kira ini kan fatal kalau memang ini beneran itu videonya. Nah, artinya apa? Bahwa bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu dalam kehidupan kita kalau mengetahuinya saja tidak. Kenapa? Karena yang disebut dengan perbuatan itu harus muncul dari pengetahuan. Jadi yang namanya perbuatan itu muncul dari pengetahuan. Ya, jadi tidak mungkin ada perbuatan, ya, tidak mungkin ada perbuatan, ya, kalau tidak ada sebelumnya pengetahuan.
Jadi pengetahuan. Jadi pengetahuan dulu, ini baru ada perbuatan. Jadi alurnya adalah dari sini ke sini. Ya. Jadi tidak mungkin ada perbuatan kalau tidak ada pengetahuan. Ya, itu apa namanya? Itu kata kuncinya. Nah, kalau misalnya orang ingin menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tapi tidak mengetahuinya, bagaimana bisa melakukan itu semuanya? Maka Al-Quran mengatakan, wahai Nabi, haridil mu'minina alal qital. Jadi kita lihat bahwa Nabi bukan hanya mengurusi sholat, puasa, tapi sampai pada tingkat bela negara. Ini pasti bela negara. Kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ya ayuhan Nabi haridil mu'minina alal qital. In yakun minkum ishruna sabiruna. Lalu kemudian Allah mengatakan in yakun, jadi di sini kita tekankan dulu ini adalah perang ya. Jadi ya, Nabi dipanggil dalam rangka perang. In yakum minkum ishruna sabirun. Jika di antara kalian ada ishruna 20. Siap udah 20 apa? Sabirun. Jadi harusnya kan berbicara tentang tentara ya. Harusnya ishruna mujahidun ya. Atau misalnya ishruna askar. Tapi disebutkan ishruna sabirun. Jadi yang ditekankan justru adalah orang sabar, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Jadi penekanannya di situ justru adalah orang sabar, ya. Jadi penekanannya adalah orang sabar. Jika ada di antara kalian 20 orang sabar. Jadi artinya apa? 20 orang sabar itu mengalahkan segala-galanya. Kalau kita misalnya bicara perang itu kan berarti militer, army, tentara. Dan itu artinya apa kan bodinya sangat sempurna. Latihan fisiknya sangat sempurna. Nah, tetapi cuma sekali kenapa Tuhan menyebut kata sabirun? Ini menunjukkan adalah yang tidak kalah pentingnya adalah mental. Karena sabar ini kan berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan mental, berkaitan dengan ruhani. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, wahai Nabi, haridil mu'minin alal qital, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang, tetapi dalam peperangan itu jangan bertumpu pada lahiriah saja. Ya, jangan bertumpu pada ragawi saja. Jangan bertumpu pada jasmani saja, tetapi terutama kepada ruhani. Jadi in yakun minkum isyruna sabiruna 20 orang sabar. Apa kata Tuhan? Yaglibuna mi'ataini. Nah, niscaya akan mampu mengalahkan 200 orang. Jadi Bapak sekalian kalau kita lihat sini mi'atain itu 200 orang. Ya. Jadi orang sabar artinya apa? Orang sabar itu bisa mengalahkan ya, sabiruna yaglibuna mi'atain. Sabar bisa mengalahkan 200. Jadi 20 orang sabar bisa mengalahkan 200. Ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jadi kalau ada 2 orang sabar di sini kita lihat ya. Kalau ada orang sabar di sini maka akan bisa mengalahkan 200 orang. Sabiruna yaglibuna mi'atain. Jadi ishruna. Jadi kita tekankan dulu ishruna di sini ya. Jadi kalau ada 20 orang ya sabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang yang sabar. 200 orang tidak sabar. Jadi jika ada ishruna sabirun 20 orang sabar mengalahkan mi'atain yang tentu tidak sabar. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian itu perbandingannya adalah ini adalah 20 banding 200. Berarti 1 berbanding 10. Ya. Wa in yakum minkum mi'atun. Dan jika ada di antara kalian mi'atun 100. Ya. Maksudnya di sini 100 orang sabar. Ya. Jadi kalau ada di sini 100, tapi ingat 100 orang sabar di sini. Ya, kita kembali tadi 100. Ya. Jadi jika ada di antara kalian 100 orang sabar, jadi 100-nya itu tadi adalah jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia ya. Jadi 100-nya di sini nih ya 100. Jadi kalau ada 100 orang sabar, apa kata Allah? Yaglibu alfan minal ladina kafar. Dia akan mengalahkan 1000. Jadi dia akan mengalahkan 1000 orang yang tentu tidak sabar ya. Jadi akan mengalahkan alfan 1000 ya. Minal ladina kafaru. Ya, kafar itu adalah yang hatinya tertutup. Jadi sabaru itu adalah terbuka hatinya kepada Allah, kafaru tertutup hatinya kepada Allah. Nah, Allah mengatakan kalau ada orang 20 orang sabar akan mengalahkan 200 tentu yang tidak sabar tertutup hatinya. Kalau ada 100 orang yang sabar akan mengalahkan 1000. Jadi 100.000 kan berarti perbandingannya 110. Ya, jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 10. Ya.
Jadi perbandingannya adalah 1:10. Ya. Perbandingannya di sini adalah 1:10. Ya. 10. 1:10. Ya. Nah, jadi yaglibuna alfan minal ladzina kafaru, apa sebabnya? Bi'annahum, karena mereka itu nih, bi'annahum, karena mereka itu qaumun la yafqahun. Karena mereka adalah kaum, komunitas, kelompok la yafqahun, yang tidak mengerti. Jadi karena mereka itu adalah kelompok yang tidak mengerti, la yafqahun. Nah, kata mengerti ini jemaah sekalian ya, kita lihat kata mengerti ini ya. Kata mengerti ini itu berasal dari ilmu. Karena tidak mungkin muncul kata mengerti kan kalau tidak punya pengetahuan. Ya, jadi yang namanya mengetahui apa namanya yafqahun itu harus berasal dari ilmu dulu, ya. Jadi ilmu kemudian difaham. Jadi yafqahun itu dari kata yafqahun, dari apa namanya, dari kata faqah, yafqahu fikih, ingat kata fikih. Nah, ilmu ini apa? Kan hasil daripada akal. Jadi ilmu ini adalah hasil daripada akal. Jadi ilmu adalah akal di belakangnya, ya. Akal adalah hasilnya ilmu, ya. Akal hasilnya ilmu, ilmu melahirkan paham. Nah, paham inilah yang melahirkan sabar. Jadi kita lihat jemaah sekalian bahwa tidak bisa orang sabar begitu saja, ya. Dia harus punya pengetahuan. Dan ini bisa kita lihat di dalam surat, kita bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi, berbicara tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi kita lihat misalnya surat Al-Kahfi di sini, ya, surat 18. Surat Al-Kahfi ayatnya 66. Ya. Jadi Nabi Musa menawarkan dirinya, qala lahu Musa, Musa berkata kepada lahu, ini kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani, bolehkah saya ikut kepada Tuhan, kepada kamu, ala an tu'allimani, agar engkau mengajarkan kepada saya, mimma, dari apa-apa, ulimta, yang diajarkan kepadamu, rusyda, kebenaran. Qala, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati ma'iya sabra. Ingat kan? Yang ditekankan adalah sabar. Innaka lan tastati ma'iya sabra. Sungguhnya kamu tidak akan sanggup bersama saya. Jadi Nabi dilatih oleh Nabi, ya. Ini pelatihan menjadi Nabi kalau kita sebut begitu. Nabi Khidir ini adalah Nabi, ini kan Nabi Khidir, ya. Dan Nabi Musa ini adalah calon Nabi. Maka apa pelatihannya? Pelatihannya adalah sabar. Pelatihannya Bapak sekalian adalah sabar. Jadi Nabi Khidir mengatakan lantas tati ama iya sabra. Nah, apa sebabnya? Apa rumusnya jadi sabar? Nah, ini dia. Wa kaifa tasbiru ala. Jadi wa kaifa tasbiru, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak ketahui? Jadi bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak ketahui? Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Bagaimana ini intinya dari sini adalah sabar, ya. Sabar. Qala innaka lan tasta'ima sabra. Lalu kemudian ini sabar muncul lagi di sini ini, ya. Fa kaifa tasbiru, bagaimana engkau bisa sabar ala atas malam, hal-hal yang tidak tuhid, yang kamu meliputi. Bi khubra. Khubra adalah kabar, berita, pengetahuan. Jadi bagaimana kamu bisa kaifa tasbiru, bagaimana kamu bisa sabar ala atas sesuatu yang pengetahuanmu tidak meliputinya. Jadi pengetahuanmu di situ tidak meliputinya, ya. Jadi harus di sini meliputi. Jadi kaifa tasbiru ala malam tuhid. Tuhid itu meliputi. Makanya kalau muhid itu maha meliputi. Bihi dengannya khubra, berita, kabar. Ya, jadi ada kabar, ada pengetahuan. Pengetahuan yang meliputi, baru kemudian kita bisa sabar. Contohnya saja, tidak tahu rahasia kenapa Nabi Khidir melubangi perahu. Dan Nabi Khidir di situ adalah representasi dari Tuhan. Maka Nabi Musa protes. Kenapa? Karena dia melihat zohirnya saja. Zohirnya perahu bocor. Dia tidak tahu bahwa ada nilai besar di balik bocornya perahu, yaitu
apa syah bandar yang suka mengambil harta bendanya orang yang bagus tidak jadi melakukannya. Ya, jadi dibocorkan sedikit untuk menyelamatkan jauh lebih besar. Itu adalah yang terjadi pada kasus pembocoran perahu itu tadi. Tapi apa? Intinya adalah khabar. Dan khabar itu dua macam. Ada yang datang dari langit, ada yang datang dari belajar. Datang dari langit namanya ilmu huduri, datang dari belajar namanya ilmu husuli. Nah, jadi intinya adalah lagi-lagi Pak Bu sekalian adalah sabar mendapatkan di sini penekanan. Ya. Nah, jadi kita teruskan di sini. Jadi kita teruskan. Jadi yafkahun tadi adalah ilmu. Al-an ya tadi adalah 20, 200, 100, 1000. Ya. Sekarang al-ana sekarang khaffafallahu ankum. Sekarang al-an itu sekarang khaffafallahu, Allah meringankan ankum perbandingan tadi. Jadi tadi kalau satu tadi kan 1/10. 10 orang bisa dikalahkan oleh 1 orang. Kenapa? Sabar. Sekarang diringankan. Al-an khaffafallah. Allah meringankan. Apa sebabnya? Wa alima annakum fikum da'fan. Kalau ada kelemahan. Jadi kalau ada kelemahan, jadi orang sabar yang lemah pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata da'fan itu lemah. Kata da'fan itu bisa lemah dalam pengertian fisik, lemah dalam pengertian logistik dan sebagainya. Pokoknya da'fan itu lemah. Ya, ingat kata dhaif, mustad'afin. Ya, al-ana khaffafallah. Jadi Allah memberikan keringanan, maksudnya perbandingannya diringankan. Kenapa? Karena di tengah-tengah kalian ada kelemahan. Bagaimana kata Allah kalau kalian lemah? Fa'in yakum minkum mi'atun sabiratun. Jika ada di antara kalian 100 orang sabar. Mi'atun sabiratun. Fa'in yakun minkum mi'atun sabiratun. Ada 100 orang sabar. Jadi ingat, 100 orang sabar. Apa yang terjadi? Yaglibu mi'ataini. Dia akan mengalahkan 200 orang. Ya. Dia akan mengalahkan 200 orang. Jadi yaglibu mi'ataini, dia akan mengalahkan 200 orang. Wa in yakum minkum alfun, dan jika kalian ada 1000 orang, ini ada 1000 orang di sini, ya, maka yaglibu alfaini, dia akan mengalahkan 2000 orang. Mengalahkan 2000 orang. Ya. Jadi alfun itu 1000, mengalahkan alfaini 2000. Jadi 1000, 2000, berarti artinya apa? 1 berbanding 2. Ya, tadi di sini kita lihat mi'ah 100, mi'atain 200 yang dikalahkan, berarti 1 berbanding 2. Mi'atun sabiratun, tapi dalam keadaan dhaif, dhaif, lemah. Jadi kalau ada dalam keadaan lemah, 100 orang sabar pun masih bisa mengalahkan 200 orang. 1000 orang sabar pun masih bisa mengalahkan 2000 orang. Biiznillah, atas izin Allah. Apa sebabnya? Wallahu ma'as-sabirin. Karena Allah bersama dengan orang sabar. Ya. Jadi ini kita berjumpa lagi dengan kata ini. Ya. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ini baru kita beberapa ayat yang lalu berjumpa dengan ayat ini. Yaitu di ayat 46. Ya. Kita lihat di ayat 46 masih surat 8. Kita sudah ketemu dengan sabar itu tadi. Ya. Nih. Wa ati'ullah, ini surat Al-Anfal, Bapak sekalian, Al-Anfal ini ayatnya 46. Ya. Wa ati'ullah, dan taatlah kepada Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Taatlah kepada Allah dan rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Jadi jangan suka berbantah-bantahan. Apa sebabnya? Fatafshalu, nanti kamu akan gentar. Ya, menjadi penakut. Watazhaba, dan akan hilang rihukum, semangat, spirit perjuangan kalian. Bagaimana cara yang mengatasi ini supaya kita tidak berbantah-bantahan? Wasbiru, sabarlah. Apa sebabnya? Innallaha ma'as-sabirin. Jadi innallaha ma'as-sabirin. Ini di ayat 46, masih surat Al-Anfal. Kita sudah berjumpa lagi, masih di surat Al-Anfal, ayat 66. Jadi 20 ayat saja sudah muncul lagi, wallahu ma'as-sabirin. Kalau tadi adalah innallaha, sekarang wallahu, innallaha ma'as-sabirin. Kalau sekarang di sini adalah, ya, kalau di sini adalah innallaha ma'as-sabirin. Ya.
Jadi innallaha ma'as-sabirin. Wallahu ma'as-sabirin. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian jelas ya. Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Maka li nabiyyin tidak pantas bagi nabi an yakuna lahu asra, untuk baginya membuat atau mengambil tawanan. Hatta sampai yuskhina fil ardi, sampai mengalahkan musuhnya. Jadi artinya apa? Tawanan boleh dilakukan apabila memang perang terjadi. Ya. Jadi tidak boleh ditawan orang kalau belum beraksi. Jadi orang boleh ditawan kalau sudah beraksi. Hatta yuskhina. Harus ada faktanya, harus ada buktinya dulu. Ya, bahwa yang bersangkutan itu membuat kerusakan di muka bumi, sehingga yang bersangkutan juga dilumpuhkan, dikalahkan di muka bumi itu tadi. Ya. Jadi artinya tidak boleh, Nabi tidak boleh asal menahan. Bapak Ibu bisa lihat ayat ini, ayat 67 ini turun 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum dunia sekarang mengenal hukum modern yang memperhatikan hak asasi manusia. Tidak boleh orang sembarang ditangkap. Ya, jadi ini tidak boleh ditangkap orang kalau yang bersangkutan itu tidak berperang dulu, dan dalam berperang itu dia dilumpuhkan, maksudnya ditangkap. Ya. Dilumpuhkan terutama di situ adalah ditangkap. Ya. Dan artinya ada faktanya, dia ikut perang, dia membuat kerusakan, baru boleh dijadikan sebagai asra, sebagai tawanan perang. Turiduna aradat dunia. Kenapa? Karena kalau tidak ada alasan begitu pasti dunia. Dengan ditangkap mereka mungkin nanti dibarter dapat yang harta benda. Itu tidak boleh. Misalnya tidak punya alasan seseorang kita tangkap, lalu kemudian kita barter. Ini kalau mau lepaskan bayar ke kami. Nah itu tidak boleh. Itu disebut dengan turidu aradal hayatad dunia. Hanya karena menginginkan ad-dunia, kehidupan dunia. Wallahu yuridul akhirat. Sementara Allah menginginkan kita akhirat. Jadi objektif daripada perang kita adalah akhirat. Jadi objektif. Jadi benar-benar harus bersih dari kepentingan dunia. Jadi dalam Islam harus benar-benar bersih dari kepentingan dunia. Ya, ini tujuannya adalah akhirat. Tidak boleh ada kepentingan dunia sesedikit apapun juga. Tidak boleh ada dunia di sini. Jadi dunia ini kita kasih warna merah, tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai asal nangkap orang turidu aradat dunia hanya karena menginginkan harta benda dunia. Pengen dibarter. Wallahu yuridul akhirat. Allah menginginkan kita akhirat. Jadi berperan dalam Islam itu akhirat. Tidak ada dunianya. Kenapa? Karena dalam rangka membela kemaslahatan orang banyak. Membela kemaslahatan orang banyak itu mendapatkan hadiah, imbalan dari sisi Allah SWT. Karena yang bersangkutan dalam bahasa kita disebut dengan pahlawan, hero, atau dalam bahasa agamanya adalah syahid, mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ingat, ada dua yang harus dipertemukan di sini. Ya. Jadi Allah itu ada dua yang bertemu di sini. Yang pertama adalah perkasa, tapi pada saat yang sama dia bijaksana. Ya. Jadi ini harus digabungkan. Ada orang perkasa tapi tidak bijaksana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekerasan, totalitarianisme. Kalau dia penguasa. Ada orang bijaksana tapi tidak perkasa. Apa yang terjadi? Ya, kemudian yang bersangkutan itu adalah dia dipecundangin. Ya. Bijaksana tetapi tidak perkasa. Akhirnya kemudian dimanfaatkan kelemahannya. Maka kita lihat ini Allah itu adalah ini, dan utusan Allah atau orang Islam juga harus memiliki ini. Aziz, perkasa, kuat, tetapi hakim. Ya. Jadi azizun hakim. Ya. Maka ada kata-kata aizzah, itu dari kata azizun. Aizzatun alal kafirin. Jadi harus bermartabat, kuat menghadapi tekanan-tekanan orang luar. Azizun hakim. Ya. Laula kitabun minallahi sabaka. Jadi karena tadi di atas itu adalah pelanggaran-pelanggaran. Seandainya kitabun, la ini tidak ada. Seandainya tidak ada apa? Kitabun. Tulisan, ketetapan. Ya, kitabun itu ketetapan.
Jadi kitab itu adalah sesuatu yang ditetapkan di atas buku. Maka buku yang sudah bertuliskan itu baru disebut dengan kitabun. Kalau bukunya belum bertuliskan, masih kertas putih, namanya daftarun dalam bahasa Arab. Jadi laula kitabun, seandainya tidak ada ketetapan minallah yang telah Allah buat, sabaka terdahulu di awal, artinya bahwa itu dalam menjadi bagian daripada pengetahuan Tuhan di awal, lamassakum, maka Allah akan menimpakan kepada kalian fima akhadtum, dengan apa yang kalian ambil. Ya, apa yang kita ambil tadi di atas kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti menangkap orang untuk meminta tebusan, untuk memeras, kalau bahasa kitanya sekarang memeras. Ya, lamassakum fima akhadtum adzabun. Artinya bahwa menangkap orang untuk melakukan pemerasan itu dilarang keras dalam agama sampai diancam dengan adzabun azim, azab yang pedih. Jadi sampai diancam dengan azab yang keras, ya. Adzabun azim, diancam dengan azab yang keras. Apa sebabnya? Karena tidak boleh melakukan pemerasan seperti itu. Ya. Lalu kemudian fakulu mimma, daripada nangkap orang baru kemudian mengintimidasi lalu kemudian mendapatkan tebusan, Allah mengatakan fakulu mimma ganimtum. Nah, kita ketemu sekarang kata ganimtum di sini yang kita sudah bahas sebelumnya pada ayat 41 tentang ganimah. Jadi kita sekarang ketemu lagi di sini ganimtum. Ya. Dari kata ganimah, ganam. Ya. Fakulu mimma ganimtum. Jadi di sini penggunaan kata rampasan perang ini kurang tepat. Jadi kalau dikatakan di sini rampasan dari perang, kamu rampas. Jadi ini nggak bagus ini artinya. Ya. Kamu rampas ini dari perang. Ya. Jadi fakulu mimma ganimtum. Jadi kita artikan apa di sini? Makanlah dari apa-apa yang kamu peroleh dengan cara yang baik. Ganimtum itu apa saja. Termasuk memang kalau dia ikut berperang, lalu kemudian dia menang, lalu kemudian ada harta sitaan perang, dan dia diberikan oleh Nabi, dia halal, dia boleh mengambilnya. Atau dia berdagang, atau dia beternak, atau dia berkebun. Pokoknya ganimtum, apa saja yang kalian dapatkan. Ma ganimtum. Jadi mimma ini min ma, dari apa saja yang kalian dapatkan. Jadi tidak bisa dibatasi pada perang saja sebetulnya. Jadi apa saja, jadi makanlah apa saja yang kalian dapatkan, halalan toiba, halal lagi toiba. Ya. Karena kalau kita artikan ini perang, ini sepertinya bertentangan dengan di atas tadi. Karena di atas tadi mengatakan bahwa janganlah kalian menangkap orang, asra itu adalah menawan, lalu kemudian minta tebusan, yaitu di sini turidu arada dunia, karena menginginkan harta benda dunia. Iya. Jangan sampai. Nah, kemudian muncul di sini. Jadi kalau kita bandingkan ayat ini dengan yang di atas tadi, maka kita bisa lihat bahwa yang ini adalah menawan orang yang sebetulnya tidak pantas ditawan, lalu kemudian minta pembayaran atau ketebusan untuk kehidupan dunia, kenikmatan duniawi. Nah, di sini dikatakan ganimtum. Jadi pasti artinya bahwa daripada berperang dalam keadaan menawan orang dan tidak pantas ditawan, maka ayat ini mengatakan lebih baik makan sesuatu dari pendapatan-pendapatan lain. Ya, jadi fakulu mimma ganimtum. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang namanya ganimah itu tidak berhenti atau tidak terbatas pada pendapatan dari peperangan saja, tapi pendapatan apapun juga. Jadi fakulu mimma ganimtum halalan thayyibah. Jadi intinya halalan. Jadi apa saja yang halal. Jadi yang penting halal. Jadi kata kuncinya adalah halalan. Ya. Jadi intinya adalah halalan. Ya. Halal dulu yang kemudian thayyibah bagus. Misalnya tidak membahayakan kesehatan. Kan ada juga halal tapi membahayakan kesehatan. Ya misalnya ada orang yang misalnya katakanlah saya makan gula, itu tentu kemudian tidak thayyibah bagi orang yang kena penyakit gula. Jadi fakulu mimma ganimtum halalan thayyibah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi jemaah sekalian berbahagia harus bertakwa kepada Allah agar kita tidak terjerumus, ya. Agar kita tidak terjerumus kepada memakan yang tidak halal. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini wattaqullah, berarti kaitannya tadi dengan yang di atas, yaitu yang ini. Ya, nah tadi ya kaitannya dengan yang tadi ini, ya, yaitu menawan orang ini tadi, ya, menawan orang ini, ya, orang untuk mendapatkan kehidupan dunia. Nah, Tuhan mengatakan itu tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Yang harus dilakukan adalah bertakwa kepada Allah. Jadi yang harus dilakukan adalah bertakwa kepada Allah. Ya. Bertakwa kepada Allah. Apa sebabnya? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun, penyayang. Apa bukti ampunan Allah? Kalau kita ada salah sedikit, diampuni oleh Allah. Yang penting, tadi jangan melakukan pelanggaran itu. Jadi Allah adalah Ghafur. Lalu kemudian, apa itu Rahim? Rahim itu artinya penyayang. Apa bentuk kasih sayang Allah? Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang tadi di sini disebut dengan ganimah. Ya, ini tadi ganim. Ya. Jadi fakulu mimma ganimtum halalan thayyiba. Wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Jadi yakinlah Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan Nabi, ini sudah 3 kali nih. Ya ayuhan Nabi lagi Pak Bu sekalian. Jadi muncul lagi ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya, sudah 3 kali dalam ayat yang berdekatan. Ya ayuhan Nabi, ini adalah ayat terakhir yang kita bahas. Ya ayuhan Nabi, ya. Jadi kita samakan tadi warnanya, ya. Ini ya ayuhan Nabi, ya. Sudah 3 kali. Jadi dalam 10 ayat ini kita dari ayat 61 sampai 70 3 kali Allah memanggil nabinya. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Qul, katakanlah. Liman, kepada orang-orang yang ya, pada man orang. Fi aidikum, yang ada di tangan kalian. Minal usra, yang menjadi tawanan. Tapi ingat tadi, tawanan itu tadi setelah tadi kejadian, bukan sebelum kejadian. Jadi kalau sudah tertawan, qul, katakanlah kepada mereka yang ada di dalam tanganmu, menjadi tanggung jawabmu. Sekarang menggunakan kata fi aidikum, di dalam tanganmu, berarti di dalam kekuasaanmu, yaitu minal usra, dari tawanan perang tersebut. In ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Nah, jadi artinya apa? In ya'lamillah, jika Allah tahu fi qulubikum, di dalam hati kalian ada khaira, kebaikan. Jadi katakanlah kepada mereka, jika Allah tahu di dalam hati kalian ada khaira, fi qulubikum khaira, ya. Kalau Allah tahu di dalam kalbu kalian ada khaira, yu'tikum khaira, Allah akan berikan kepada kalian kebaikan. Apa maksudnya ini dalam praktiknya Pak Bu sekalian ya? Kalau Nabi menawan orang, itu dibawa ke Madinah, dipisahkan dari senjatanya, senjata tajamnya atau senjatanya, lalu kemudian ditanya kepada mereka, kamu punya kelebihan apa? Nah, setiap kelebihan itu kan khairan namanya. Misalnya, dia pintar bahasa Persia, disuruh mengajar bahasa Persia. Dia pintar bahasa Romawi, suruh mengajar bahasa Romawi. Dia pintar matematika, suruh mengajar matematika. Dia pintar tulis-menulis, suruh mengajar menulis. Nah, jadi artinya inilah, jadi Nabi menawan seseorang itu tidak menjadi beban bagi masyarakat, tetapi diberdayakan. Ya, jadi dikatakan ini ya, jadi ya ayuhan Nabi, katakanlah wahai Nabi, katakanlah liman fi aidikum, kepada tawanan-tawanan yang menjadi tanggung jawab kamu. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan, jika Allah tahu di dalam kalbu kalian ada khairan, yu'tikum khairan, Allah berikan kepada kalian kebajikan. Ya. Yaitu artinya kalau kalian memang artinya tahu, Allah tahu semua hati manusia, pikiran manusia. Allah tahu kalau orang itu punya kelebihan, maka kelebihan itu, kebaikan itu harusnya disumbangkan. Mimma ukhidha minkum. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ya. Dari apa-apa yang diberikan kepada kalian. Jadi ukhidha itu diambil dari kalian. Ya. Diambil dari kalian. Wa yaghfir lakum. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa kalian. Ya. Jadi artinya kalau kalian punya kebaikan, kebaikan itu diambil. Maksudnya diambil itu dipakai untuk mengajar. Diberikan kepada komunitas. Jadi artinya jemaah sekalian, tidak boleh ada kelebihan ataukah hal-hal yang positif yang tidak terpakai. Nah, kalau mereka punya khairan, ya ini harus disebarkan. Jangan sampai menjadi menjadi statis, menjadi tersimpan begitu saja.
Ya, bayangkan kalau di situ ada misalnya ahli ilmu falak, lalu kemudian tidak digunakan, berarti kan menganggur itu ilmu falaknya. Dan dari satu sisi, si pemilik ilmu bisa lama-kelamaan hilang. Di sisi lain, masyarakat tidak mengambil manfaat daripadanya. Maka, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya bisa jadi diartikan kalau sudah memberikan itu, Nabi akan membebaskan kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah SWT Maha Pengampun kepada siapa? Kepada orang yang sudah tadi memberikan kebaikannya tadi yang sudah ini. Kalau diambil kebaikannya untuk digunakan bersama. Ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat yang kita lihat pada kesempatan kali ini memperlihatkan kepada kita satu kekuatan terbesar, yaitu berkenaan dengan kesabaran. Jadi intinya adalah kesabaran. Jadi di sini yang kita saksikan adalah kesabaran. Jadi kesabaranlah yang tema utama pembahasan kita hari ini, dan kesabaran itu bahkan di ayat ini dikaitkan dengan satu peristiwa yang seharusnya membuat orang menjadi emosional dan temperamental, yaitu apa? Peperangan. Tetapi justru dalam peperangan itulah dibutuhkan tadi orang yang sabar. Seperti tadi yang kita lihat di dalam ayat ini. Ya, ada sabar di sana. Di sini juga tadi ada sabar di sini. Ya, ini ada sabiruna. Jadi ada isyruna sabiruna. Jadi sabar kata kuncinya di sini. Nah, kemudian yang kedua, kesabaran itulah yang menyebabkan tidak boleh menganiaya orang. Tidak boleh menangkap orang yang tidak bersalah. Tidak boleh menangkap orang yang sebetulnya dia menyerah. Nah, di situ supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atas kemenangan kita, butuh kesabaran. Dua. Yang ketiga, biasanya kalau kita berperang tentu menginginkan keuntungan duniawi. Nah, tidak boleh keinginan itu mengalahkan sifat sabar. Karena kalau itu mengalahkan sifat sabar, berarti orientasi objektif daripada peperangan bukan lagi akhirat, tetapi telah menjadi urusan dunia. Dan walaupun itu perintah dari Allah, tetapi kalau sudah tujuannya dunia, sudah bukan menjadi sakral lagi. Agama mencoba mentransendensikan dan mensakralisasi semua aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini peperangan. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya tentara itu bukanlah urusan sekuler. Tentara itu adalah urusan agama. Tentara itu adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah SWT, apalagi kalau tentara itu memiliki kualitas jiwa yang disebut dengan sabar. Kalau dia memiliki kualitas jiwa yang sabar, maka Allah akan memberikan apresiasi kepadanya, dan Allah memberikan nilai kepadanya 1/10. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian, pembahasan kita malam hari ini bisa memberikan pedoman kepada kita betapa pentingnya sabar, karena tadi ditutup dengan wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Jadi ingat, kata ma'a di sini jarang terjadi. Wallahu ma'a, bersama, beserta. Jadi kalau ingin disertai dengan Allah, sabarlah. Kalau ingin disertai anjing, bawalah tulang, kan begitu. Ya. Kalau ingin dikerubutin semut, bawalah gula, kan begitu Pak sekalian. Jadi kalau kita ingin dikerubutin semut, bawalah gula. Kalau ingin dikerubutin anjing, bawalah tulang. Ya. Kalau ingin disertai Allah, bersabarlah. Jadi masing-masing ada. Kalau ingin disertai Allah, maka bersabarlah. Ya. Tidak ada cara lain kecuali bersabar. Ya. Dan bersabar ini sudah kualifikasi. Jadi orang yang beribadah belum tentu bersabar. Dan sabar ini adalah disebut dengan ulul azmi. Kita lihat misalnya ajarannya Nabi Luqman. Kita lihat surat Luqman dulu. Ya. Surat Luqman. Jadi kita lihat ini adalah yang berbicara tentang Luqman. Ya. Kita lihat di sini ayat 17. Ya. Ini Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, duhai anakku, aqimis sholata, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah manusia untuk berbuat baik. Wanha anil munkari,
dan cegahlah manusia dari perbuatan mungkar. Kita sudah bahas juga. Wasbir dan bersabarlah. Jadi kita lihat ini ujungnya semuanya ini adalah sabar. Jadi wasbir dan bersabarlah ala ma asabaka, terhadap apa saja yang menimpa kamu. Jadi wasbir ala ma asabaka. Bersabarlah atas apa saja yang menimpa kamu. Apa sebabnya? Inna dalika, karena sungguhnya sabar itu, jadi sesungguhnya sabar itu, ya. Jadi sesungguhnya sabar itu adalah bagian daripada azmil umur. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa sabar ini jemaah sekalian, ini kata kuncinya di sini, sabar, mana tadi ini sabar, asbir, ya. Adalah min azmil umur. Ini min azmil umur. Apa itu azmil umur? Ulul azmi. Nabi-nabi utama itu namanya ulul azmi. Pemilik azmil umur. Jadi wasbir ala ma'asabaka, bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Inna dalika, kata zalika di sini jemaah sekalian adalah merujuk kepada, ya, zalika di sini adalah merujuk kepada, zalika di sini merujuk kepada sabar. Karena sesungguhnya sabar itu adalah azmil umur, bagian daripada azmil umur. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian serbaik, jadi kita lihat tadi Nabi Khidir tadi mentraining tadi Nabi Musa, kemudian sekarang kita lihat Luqmanul Hakim mentraining anaknya, apa isinya? Sabar. Ya, jadi intinya adalah sabar. Kita lihat lagi jemaah sekalian serbahagia, kasusnya Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail. Ini yang baru kita peringati kemarin, ya. Falamma balaga ma'hu saya, tatkala Nabi Ismail balaga, sudah balik, ma'hu bersama dengan ayahnya, maksudnya sudah mencapai usia balik dan bisa membantu ayahnya, ma'ahu bersama ayahnya, as-sa'ya, bisa berusaha, bisa beraktivitas. Qala, tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, duhai anakku, ini sesungguhnya aku ara, melihat, fil manam, di dalam tidur, anni, saya diperintah adbahuka, menyembelih kamu. Fanzur madza tara, perhatikan bagaimana pendapat kamu. Apa kata Nabi Ismail? Qala, Nabi Ismail langsung menjawab, ini satu ayat ini enggak terpisah dengan ayat berikutnya. Qala, Nabi Ismail menjawab, ya masih remaja, masih akil balik awal ini. Ya abati, duhai ayahku, if'al, lakukanlah. Ma'tumar, apa yang diperintahkan. Satajiduni, niscaya engkau ayahanda menemukan aku, insyaallah, minas sabirin. Ingat, minas sabirin. Jadi satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, niscaya engkau akan menemukan saya dalam keadaan sabar. Coba kita lihat. Dalam keadaan sabar. Dia tidak mengatakan dalam keadaan patuh, tapi dalam keadaan sabar berkenaan dengan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi sabar lagi yang dibicarakan Pak Bu sekalian. Jadi kita lihat lagi bahwa ini adalah sabar lagi yang dibicarakan. Insyaallah minas sabirin. Insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar, kata ayat ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira cukup banyak yang kita saksikan. Ini kita lihat Nabi Ibrahim kepada Ismail, kuncinya sabar. Nabi Khidir kepada Nabi Musa, sabar. Luqman kepada anaknya, sabar. Allah tadi kepada Nabi Muhammad kita berkenaan dengan perang, sabar. Ya. Dan ayat yang cukup banyak berkenaan dengan ma'a adalah ma'as-sabirin. Innallaha atau wallahu ma'as-sabirin. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian, sabar ini menjadi oleh-oleh penting yang kita bawa pada malam hari ini untuk nanti kembali ke aktivitas kita masing-masing. Karena kalau kita lihat kehidupan sosial dan masyarakat kita, semakin terkikislah manusia daripada rasa sabar. Kita rajin baca-baca berita, nyawa manusia kelihatannya sangat mudah, ya bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya dan sebagainya. Semuanya itu adalah karena jiwa manusia semakin jauh daripada Allah, sehingga cenderung bersifat irasional, temperamental, dan emosional. Nah, itu semuanya adalah menunjukkan kejauhan dari Allah. Kalau jauh dari Allah, penyebabnya karena tidak sabar.
Karena tadi kalau dia sabar, wallahu ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, dipersilakan melalui Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Harni, Ustaz. Ya. Salam Ustaz, mungkin bisa update kondisi saat ini di Libanon. Demikian Ustaz. Dari Bu Harni. Oh ya, jadi yang saya tahu cuma update-nya cuma korban yang meninggal sudah mencapai hampir 150 orang, yang luka-luka hampir 5.000 orang, yang kehilangan rumahnya sudah sekitar 300.000 orang. 300.000 orang boleh dikata tidak punya tempat tinggal yang layak sekarang setelah kejadian kemarin. Hanya itu saja. Tentang siapa pelakunya belum diputuskan. Yang ada beredar sekarang video-video, ada yang bersifat spekulatif, ada juga yang bersifat analisis. Ya, yang bersifat spekulatif tentu adalah macam-macam. Tapi yang bersifat analisis tadi saya sudah posting di grup, dan itu kenapa analisis? Karena itu adalah dari satu sumber yang cukup terpercaya, yaitu Veteran Today, yang selalu dikutip oleh beberapa pengamat. Menurut mereka ya ada unsur-unsur Israel di belakangnya, dan kita lihat bahwa memang jauh sebelum kejadian ini atau beberapa hari sebelum kejadian ini terjadi memang panas di sana kan. Ada di perbatasan Hizbullah memberikan balasan kepada Israel yang telah menyerang markas-markas mereka yang ada di Syria sebelumnya. Jadi terjadi. Dan setelah itu kemudian ada serangan balik sangat mungkin itu adalah serangan balik ke Lebanon. Kenapa Beirut yang diperlakukan seperti itu? Ya bisa saja untuk membuat rakyat Lebanon marah kepada Hizbullah. Karena tujuan utama dari berbagai macam krisis dan tidak turun tangannya bantuan dunia termasuk IMF dan Bank Dunia ke Lebanon itu adalah untuk membuat menderita rakyat Lebanon, dan dengan kasus ini membuat nanti rakyat Lebanon itu marah kepada Hizbullah, dan Hizbullah dikeluarkan dari percaturan politik. Dan dengan keluar dari percaturan politik, dia menjadi ilegal dan dia disebut sebagai organisasi teroris yang kemudian sah untuk kemudian di bumi hanguskan. Nah, tetapi bagaimana sih pastinya yang sebenarnya? Nah, kita tunggu tim pencari fakta dari dalam Lebanon sendiri. Sekarang Lebanon masih berduka, masih suasana berduka cita, masih berkabung sekarang. Jadi yang kita sampaikan tadi itu adalah pendapat liar dan di luar sana. Tetapi ya tentu saja tidak ada salahnya kita juga mengikutinya. Apa sebabnya? Karena dalam melakukan analisa tentu kita butuh juga data-data, dan data-data itu tentu semuanya adalah dari pihak ketiga karena kita tidak ada di tempat itu. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dokter, dan habis itu Pak Saban angkat tangan. Iya, Ustaz. Kalau Pak Dokter pertanyaannya, dari ayat 65 dinyatakan bahwa sabar mempunyai kekuatan 1:10. Sedangkan sabar dengan kelemahan pada ayat 66 hanya mempunyai kekuatan 1:2. Bukan begitu, Ustaz? Jadi dengan modal kesabaran kita bisa mengalahkan musuh yang musyrik atau kafir. Apakah perbandingan itu antara 1:10 dan 1:2 mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk perang tersebut? Terima kasih, Ustaz. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Saya kira pertanyaan sangat menarik. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat dua ayat ini, 65 dan 66, ayat 66 ini ada kata da'fannya, lemahnya, artinya ini yang paling rendah. Jadi artinya apa? Selemah-lemahnya secara fisik, selemah-lemahnya militernya negara, kalau di situ diisi dengan orang-orang sabar, dia punya kekuatan. Kekuatan minimalnya adalah 1:2. Ya, karena dari sini katakan bahwa mi'atun yaglibuna mi'ataini, 100 mengalahkan 200. Berarti 1:2. Jadi selemah-lemahnya orang sabar, kata Da'fan ini orang lemah, kelemah-lemahnya orang sabar, dia tetap memiliki kekuatan, yaitu 1:2. Luar biasa. Nah, kalau orang sabar ini bisa kita hilangkan, eliminir kekurangannya, kelemahannya, misalnya dengan memenuhi seluruh kebutuhan fisik,
dan terutama dengan persenjataan teknologinya kalau berkaitan dengan negara, maka dia bahkan bisa mengalahkan 1 berbanding 10. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, rupanya beberapa negara-negara yang yang kuat itu tidak selamanya karena banyak penduduknya, tetapi terutama karena mereka memiliki kesiapan. Karena ini adalah menunjukkan bahwa agama ini mengajarkan kita sebetulnya luar biasa dalam berbangsa dan bernegara. Karena ini adalah menyangkut masalah mental ini, sabar. Sementara sebelumnya itu ayat 60, ya ayat 60 kita sebelumnya, ayat 60 itu berbicara tentang ini ada di sini ya. Ya, ini 60 ya. Sebelumnya berbicara tentang persiapan ya. Jadi katakan bahwa wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah. Jadi harus dipersiapkan. Kuah di sini, kuah ini kekuatan. Kuah itu bisa diartikan dengan angkatan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu angkatan itu kuah. Jadi angkatan darat, angkatan laut itu bahasa Arabnya kuah ya. Jadi kekuatan laut, kekuatan darat, kekuatan apalagi kekuatan udara itu namanya kuah. Nah, jadi persiapkanlah semua. Kalau istilah militernya, persiapkanlah seluruh matra. Ya, persiapkanlah kekuatan kalian pada seluruh matra. Ya. Nah, jadi kalau kita sedang persiapkan itu, baru mental tadi, sabar. Jadi agama luar biasa. Jadi tidak boleh hanya bersandar pada kekuatan fisik, tapi tidak boleh juga hanya bersandar pada kekuatan kekuatan sabar saja. Tidak boleh. Jadi agama bahkan kalau kita lihat urutannya, tadi, ini urutan pertama tadi adalah urutan pertamanya tadi adalah kesabaran. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini 60 di sini ada di sini. Pembahasan kita yang kemarin ini. Jadi ini adalah ayat 60-nya, baru kemudian yang dibicarakan ini persiapan ini, kuah itu persiapan fisik. Karena kan disebut kuda segala nih. Ya berarti fisik. Baru kemudian setelah itu kesabaran pada ayat terakhir dalam ayat-ayat ini, ya. Jadi kita lihat pada ayat terakhir adalah kesabaran, ayat 65. Ya, ya ini. Nah, jadi baru masuk pada kesabaran di sini. Ya, iya. Jadi pertama adalah persiapan lahiriah fisik, baru kemudian persiapan non fisik ataukah mental. Terima kasih banyak. Berikutnya lagi Pak Saban, silakan Pak Saban. Ustadz. Ya silakan. Ustadz, ya silakan. Mau tanya, siapa? Jadi dengan modal kesabaran ini apakah bisa menjadi suatu modal terhadap perang-perang yang terjadi saat ini, Ustadz? Apa itu bisa diartikan seperti itu? Makasih, Ustadz. Iya, tidak bisa berdiri sendiri karena kita tadi sudah lihat bahwa harus ada juga yang disebut dengan kekuatan. Ya, jadi kita tadi sudah lihat kekuatan di sini nih. Ya. Jadi harus ini dulu yang harus disebut dari ayat 60 dulu. Jadi kita tidak boleh langsung loncat ke ayat 65 dan 66. Ya. Jadi tidak boleh langsung loncat ke 65-66. Harus melalui 60 dulu. 60 ini adalah persiapan. Ya. Jadi 60 ini adalah persiapan. Jadi kita lihat di sini adalah ini manis istatato persiapan. Di sini ada kata kuah. Di sini ada kata kuda. Ya. Jadi ini harus dipersiapkan. Istatatum itu sanggup, memiliki kemampuan. Kuah angkatan-angkatan tadi. Baru kemudian ribatil khairi di sini adalah kuda perang, itu adalah simbol tentang tentang persiapan fisik. Nah, baru kemudian masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat 66 dan 65 tadi. Ya, baru pindah ke sini. Ya. Sabar, ya. Baru pindah ke sabar tadi. Ya, baru kita pindah ke sini. Ya, baru masuk pindah ke sini. Ya. Jadi tidak bisa langsung ke sini. Jadi ini adalah kita anggap ini adalah nomor 2. Ya. Nomor 1 tadi di atas. Ya. Kira-kira begitu Pak Buskela. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, nak tanya tentang kesabaran ni. Apakah kesabaran ini mempunyai semacam limit? Ataupun sabar ini tidak punya limit? Mana kita terus sentiasa bersabar saja? Itu soalan yang utama kan. Soalan yang kedua tentang peristiwa tawanan perang. Kan ada cerita tentang pendapat Umar memberikan pandangan apa yang kita lakukan terhadap
tawanan perang ataupun pendapat yang diberikan oleh Rasulullah terhadap tawanan perang, tapi hadis mengatakan bahawa pendapat Umar itu betul. Itu bagaimana itu, Ustaz? Ceritanya. Ya. Sufyan. Ya. Kemudian tawanan. Ya. Tawanan. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah sabar, adakah limitnya? Yang kedua adalah tawanan perang dan usul daripada Sayyidina Umar. Nah, jemaah sekalian, kita sampaikan di sini bahwasanya sabar itu tidak punya limit. Ya, tidak punya limit. Kalau toh kita sebut ada limitnya, jadi kalau kita sebut juga ada limitnya, ya, maka limitnya itu, jadi kalau misalnya ada limit, maka limitnya itu satu, ya. Limitnya sabar itu adalah satu adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Artinya sampai datang pertolongan Allah. Di ayat lain dikatakan begitu. Sampai Nabi dan orang bersamanya mata nasrullah, jadi pertolongan Allah. Yang kedua adalah kematian atau syahadah, ya. Ataukah syahadah, ya. Jadi kalau toh kita sebut ada limit di sini, maka limitnya itu kita batasi pada ya pertolongan Allah ataukah kematian. Jadi kalau sabar dalam pengertian kita mengatakan kepada seorang jangan bikin marah saya terus, sabar ada sabarnya. Nah itu bukan itu yang dimaksud. Kalau itu berarti sudah berhenti sabar namanya, sudah marah, sudah ikut menjadi emosional. Jadi yang namanya sabar tidak ada limitnya. Jadi kita coret dengan apa namanya, dengan warna merah ini, ya. Jadi ini adalah tidak ada limitnya. Ya. Ya. Kalau toh kita mengatakan ada limitnya, yaitu adalah sampai datang pertolongan Allah atau sampai datang kematian pada diri kita. Kematian yang datang kepada seseorang yang sabar, dia masuk kategori syahadah. Ya. Yang kedua sekarang, ya. Yang kedua tadi bagaimana dengan tawanan perang? Tawanan perang. Nah, tawanan perang ini cuma sekalian berbahagia, ya. Jadi tawanan perang ini, jadi pada saat itu ada usul bahwa tawanan perang itu semuanya dibunuh saja, ya. Bunuh saja. Nah, tentu tadi berdasarkan ayat-ayat tadi itu adalah pendapat itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena tawanan perang itu harusnya dimanfaatkan, ya. Karena Nabi itu datang bukan untuk bermaksud membunuh manusia. Nabi datang justru untuk mengajak manusia kepada Allah, termasuk tawanan perang. Jadi termasuk tawanan perang. Kita nanti lihat di dalam surat apa namanya? Surat surat 9. Nanti kita ketemu dengan surat At-Taubah, ya. At-Taubah ayat-ayat segini, ya. Kemudian nah ini mana tadi? Nah ini. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka, apabila ada orang musyrik, ini Futu Makkah, ini surat At-Taubah bicara tentang Futu Makkah, Fathul Makkah. Itu pada saat itu Nabi masuk menguasai Makkah dan orang musyrik ketakutan, lalu kemudian Nabi memberikan kepada mereka 4 bulan, ini di ayat pertamanya ada 4 bulan. Apakah mereka akan tetap menyembah berhala atau tidak? Kalau mereka tetap menyembah berhala, maka dia harus meninggalkan Mekah. Karena Mekah itu berdasarkan penugasan Nabi Ibrahim dan Ismail yang merupakan moyang mereka, itu adalah untuk tempat tauhid, pusat ibadah kepada Allah. Tidak ada tempat bagi paganisme, musyrik. Maka kalau mereka mau menyembah berhala, bukan dilarang, tapi silakan jangan di sini, keluar. Kalau masih mau tinggal di Madinah, ya harus berhenti menyembah berhala. Nah, begitulah. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, sebelum mencapai mencapai 40 hari itu atau setelah mencapai 40 hari, bukan 40 hari, 4 bulan. Jadi di sini di atas adalah 4 bulan. Ya, jadi kita lihat dulu, ya. Jadi di sini arba'ata asyurin, jadi 4 bulan. Ya, fasihu fil ardi arba'ata asyur. Jadi mereka diberi kesempatan 4 bulan, arba'ata asyur. 4 bulan. Nah, setelah mereka mencapai 4 bulan, ya. Lalu kemudian mereka harus memilih tadi. Masih mau tinggal di Mekah, silakan, tetapi tidak boleh nyembah berhala. Kalau masih mau nyembah berhala, tinggalkan Mekah. Ya. Nah, tetapi ada juga di antara mereka yang diam-diam menyusun kekuatan. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya memang adalah karena ketakutan.
Al-Quran mengatakan wa in ahadum minal musyrikina. Karena waktu Nabi masuk ke Mekah, Fathul Makkah, Nabi membuat ultimatum. 1, siapa yang tinggal di sekitar Ka'bah, selamat, Baitullah. Siapa yang berkumpul di rumahnya Abu Sufyan, selamat. Siapa yang tinggal di rumah-rumah masing-masing, selamat. Nah, jadi tinggal di rumahnya, selamat. Tinggal di rumahnya Abu Sufyan, masuk di rumah Abu Sufyan, selamat. Berkumpul di Ka'bah, Baitullah, selamat. Ya. Nah, bagaimana yang sedang bepergian pada saat itu? Lagi berjalan. Tidak sedang di rumahnya, masih jauh dari rumah Abu Sufyan, dan masih jauh dari Baitullah. Nah, berlakulah ini. Wa in ahadum minal musyrikina, apabila ada seorang dari orang musyrik penyembah berhala, dan bukan hanya sekedar menyembah berhala, tapi mereka lah yang kemudian memerangi Nabi selama ini di Madinah. Mereka ikut berperang terhadap kaum muslimin selama Nabi ada di Madinah. Bahkan ketika Nabi tahun sebelumnya ingin melakukan umroh yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah, mereka lah yang menghentikannya. Nah, sekarang Nabi tiba-tiba memiliki kekuatan, banyak di antara mereka ketakutan. Nah, di sini muncul kata-kata ini. Wa in ahadum minal musyrikina, jika ada salah seorang dari orang musyrik, istajaraka, yang meminta perlindungan kepadamu, istajaraka. Maka apa? Fajirhu, maka lindungilah dia. Jadi kalau ada yang minta perlindungan, maka lindungilah dia. Hatta sampai yasma'a kalam Allah. Mudah-mudahan dengan tinggal di rumah kamu, kasih tumpangan di rumah. Suruh menumpang di rumah. Dikasih tempat di rumah. Mudah-mudahan dengan tinggal di rumah kamu, dia mendengarkan kamu membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Summa ablighu ma'mana. Setelah mereka tenang, maka antarkan mereka ke tempat yang aman. Ini kata-kata indah sekali. Summa kemudian ablighu. Kalau mereka tidak masuk Islam, ablighu, antarkanlah dia ma'mana, ke tempat yang aman baginya. Jadi ingat, apabila ada orang musyrik, dan orang musyrik sini menyembah berhala dan berkali-kali menyerang Nabi, datang meminta tolong, minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Harapannya supaya dengan tinggal di rumah kamu, kamu membaca Al-Quran, dia mendengarkannya. Setelah merasa aman, maka kemudian summa ablighu, antarkanlah dia. Kemana? Mana? Ke tempat yang aman. Iya. Apa sebabnya? Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka orang musyrik itu, di satu pihak kasihan, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dia tidak paham. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, agama Islam bukanlah agama balas dendam. Agama Islam bukanlah agama sampai pada tingkat tadi, tawanan perang harus dibunuh semuanya. Seperti itu. Ada lagi Pak Ibu sekalian pertanyaan? Ada lagi Ustaz. Ya, silakan. Dari Pak Burhan, pertanyaannya, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Sabar adalah amalan kerohanian. Kita sering-sering diberitahu kali maksudnya dalam mengamalkan kesabaran dalam hal-hal kehidupan kita. Bisakah Ustadz terangkan nilai-nilai kerohanian yang diajarkan oleh A'immah alaihi salam agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan kesabaran dalam kehidupan kita? Demikian pertanyaannya. Jemaah sekalian serbaik, pertanyaan yang bagus. Kita perlu sampaikan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah nabi, rasul, dan orang suci, para imam-imam yang suci. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka. Mereka adalah khairun nas. Mereka yang disebut semuanya dengan khairul bariyah ataukah khairu khalqillah. Mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita lihat ketika mereka menghadapi beban yang begitu berat, ya, diintimidasi, keluarganya dibunuh, bahkan ada yang diracun dan sebagainya, mereka tidak pernah berkobar-kobar emosinya, mencaci, menentang orang-orang ada pada zamannya. Tidak pernah sama sekali. Dia selalu dia selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Selalu memberikan jalan keluar yang paling indah. Tidak pernah kita mendengarkan mereka mengatakan karena mereka melakukan kekejaman seperti ini maka kamu pergi ke sana bunuh mereka. Enggak pernah seperti itu. Tidak pernah mereka menyuruh, ingat, yang namanya imam misalnya tidak usah nabi, ya, kita bicara nabi, ya, rasul, imam,
Ya. Ini kita lihat jemaah sekalian, ya. Tidak pernah mereka itu menyuruh. Ya. Kalau dia mau menyuruh kan bisa sebetulnya. Jadi tidak pernah mereka menyuruh, ya, meminta pengikutnya, umatnya untuk membunuh. Tidak pernah. Misalnya mereka meminta kamu pergi bunuh itu raja ini ataukah khalifah ini. Tidak pernah. Khalifah yang kita bicarakan di sini kan namanya raja-raja dulu, khalifah. Ya, khalifah Abbasiyah dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak pernah mereka tuh meminta kamu pergi bunuh khalifah ini, khalifah itu. Nggak pernah sama sekali. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Adanya pihak-pihak tertentu dalam Islam yang suka mengebom, merusak ketentraman orang lain ataukah negara orang lain ataukah ibadah orang lain, seperti di Surabaya tempo hari di gereja orang dibom, itu tidak ada contohnya, tidak ada uswahnya dari mereka, termasuk dari Nabi Ibrahim tidak pernah mencontohkan seperti itu. Oleh sebab itulah kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad kita itu adalah uswah, tapi bukan hanya Nabi Muhammad kita uswah, tapi Nabi Ibrahim juga. Jadi pada diri Nabi Ibrahim itu ada uswah yang perlu kita contoh bagi bagi orang beriman ini. Ya, kita lihat di dalam surat At-Talaq. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan memiliki uswah bagi kita semuanya. Ya. Jadi mereka semuanya adalah uswah bagi kita. Ya. Jadi mereka adalah uswah. Jadi bukan di sini. Nah, jadi mereka adalah uswah. Artinya apa? Uswah tidak pernah memerintahkan melakukan perbuatan ini. Ya. Nah, jadi artinya apa? Mereka adalah orang yang sabar. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kerusakan? Ya, kita dengan sabar memperbaiki masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kita bahu-membahu, bantu-membantu. Ada yang mengedukasi, ada yang mengajak orang untuk diedukasi, dan seterusnya. Ada pendidikan, ada yang mengajak orang untuk melakukan pendidikan, ada yang kesulitan, bahu-membahu membantu yang kesulitan. Begitu yang dilakukan. Jadi Nabi dalam Al-Quran dikatakan mengajak manusia dengan hikmah dan mau'idatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, ya, dan pelajaran yang baik. Dan kalau misalnya terjadi diskusi, maka berdiskusilah dengan ahsan, dengan cara sebaik-baiknya. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Mau tanya, Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, tadi Ustaz sudah katakan banyak ya tentang sabar maupun di surat At-Talaq. Tapi dalam implementasi ke diri kita sendiri nih, kadang-kadang kalau lagi emosi mau sabar itu kayak apa gitu ya, kita dihina atau dicela. Nah itu kita baca apa sih Ustaz? Misalnya caranya tuh tidak emosi gitu loh. Jadi implementasi ke diri kita tuh apa? Apakah kita istighfar bacaan apa gitu loh Ustaz? Sebenarnya kan menurut saya tuh sabar ke diri kita itu karena kita tuh melawan setan yang ada dalam ruh kita gitu kan nggak Ustaz? Iya betul. Itu aja sih. Iya. Nah jadi bagaimana caranya menerapkan pada diri kita ya, kurang lebih begitulah pertanyaannya tadi Ibu. Jadi bagaimana caranya menerapkan pada diri kita tentang sabar tadi itu? Ya. Jadi ini kita ambil dari Nabi. Nabi mengatakan kalau ada yang membuat kamu misalnya marah, emosional, temperamental, maka Nabi mengatakan hendaknya jangan berkata-kata. Jangan berkata-kata. Karena ada hadis yang mengatakan man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara baik-baik atau diam. Nah, sedangkan kalau kita lagi cenderung marah kan biasanya tidak bisa berbicara yang baik. Jadi syarat pertama adalah kita harus diam. Ya. Jadi yang pertama kita harus diam. Ya. Diam. Ya. Nah kalau dalam diam itu kita kesulitan, misalnya diam ini kesulitan, selalu terprovokasi untuk bicara.
Maka Nabi mengatakan, kalau dalam keadaan berdiri, duduklah. Ya. Duduk. Kalau dalam keadaan duduk, kata Nabi, baringlah. Ya. Ya, karena kalau orang marah itu kan cenderung agresif. Ya. Sedangkan berbaring itu membuat jadi pasif. Ya, kalau berbaring juga masih berkeluh kesah itu hati. Yang keempat adalah ya berwudu lah. Berwudu lah. Kalau berwudu juga belum sembuh, nah ingat pembahasan kita sebelumnya. Ya. Jadi maksudnya yang lima. Kita sudah bahas sebelumnya tentang air. Ya. Itu apa? Mandi. Ya, langsung mandi. Kalau kita misalnya cenderung marah, lalu kemudian kita sudah melakukan tadi yang di atas ini, ya, ini kita sudah diam, kita sudah duduk, kita sudah kita sudah berbaring, ya. Kemudian kita juga sudah berwudu, kita sudah masih ada satu lagi tadi, sholat ya. Setelah itu kemudian tidak juga, maka kemudian mandilah, guyurlah badannya dengan air, karena kita sudah sampaikan sebelumnya, air itu Allah turunkan untuk menghilangkan setan-setan, kan begitu. Nah, jadi kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan bisa berhenti. Satu, itu adalah amalan praktisnya, implementasi yang ditanyakan tadi. Lalu ada lagi yang disebut dengan filosofinya. Apa sih filosofinya supaya kita tidak marah? Ya, ini yang paling penting. Filosofinya kita tidak marah adalah ya kita harus tanyakan, bikin pertanyaan, ini yang keenam. Ya, bikin pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah apa untungnya? Apa untungnya? Apa untungnya? Ya. Ingat jemaah sekalian, kalau tidak ada untungnya, dan memang tidak ada untungnya, maka itu pasti hanya ego saja. Dia merendahkan saya, dia menghina saya. Emang dia siapa, kan begitu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, maka ego namanya. Nah, kalau ego itu justru harus dilawan. Jadi ego itu justru harus dilawan. Ya. Ego ini justru harus kita lawan. Ya. Ini harus kita lawan. Ego itu selalu, memang siapa dia, kan begitu. Saya kan lebih tua dari dia, saya kan lebih ini dan begitu. Kalau kita merasa saya kan lebih tua dari dia, kok dia berani-beraninya begitu. Nah, itu kalau itu sudah sampai, berarti ego yang bicara, sudah bukan lagi apa untungnya. Ya. Tidak ada untungnya juga. Kenapa? Karena kalau kita marah, semakin terjadi jarak. Kita marah juga, tujuan kita tidak tercapai juga. Jadi oleh sebab itulah, cara yang paling baik adalah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Apa sebabnya? Dengan sabar artinya juga pada saat yang sama akan bertawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Toh Allah itu tadi berkali-kali mengatakan dia tidak buta. Allah itu adalah Azizun Hakim, dia perkasa tapi bijaksana. Tuhan itu adalah kuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kecuali kalau kita sudah kehilangan kepercayaan juga kepada Allah. Dan siapa yang sudah kehilangan kepercayaan kepada Allah, atas dasar apa yang bersangkutan percaya kepada dirinya, maka ketika ada panggilan ego, itu pasti tipuan iblis saja. Karena kalau Allah saja dia tidak percaya, apalagi egonya, ya. Begitu. Allah saja dia tidak percaya, apalagi cuma egonya. Nah, maka itu adalah merupakan bisikan iblis. Maka ucapan yang harus kita ucapkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau A'udzubillahi pokoknya ada kata bacalah al-mu'awizatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan dianjurkan baca dari qul huwallahu ahad. Jadi baca qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya. Dan terutama yang nanti adalah al-mu'awizatain, karena al-mu'awizatain itu artinya dua surat untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Qul a'udzu, terutama An-Nasnya nanti kelihatan sekali tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr, dari keburukan, dari kejahatan, min syarril waswas, dari keburukan bisikan-bisikan syaitan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, dari buruknya bisikan-bisikan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan fi sudur. Nah, sudur ini tadi adalah dalam ego kita. Sudurin nas. Jadi inilah yang harus kita lawan. Jadi saya kira begitu Pak Uska, dan rata-rata kalau kita sudah bisa berhenti saja beberapa saat, itu nanti akan turun, ya. Jadi awalnya saja itu kan terprovokasi, terpancing.
kalau kita bisa tidak bereaksi, diam tadi, barang 1-2 jam saja, nanti akan turun dengan sendirinya. Dan orang-orang yang bereaksi, reaksioner pada saat dia marah, pada akhirnya dia akan menyesal. Karena ada yang sampai pada tingkat, mohon maaf, misalnya melakukan mencederai orang lain. Ada yang sampai pada tingkat membunuh. Akhirnya setelah melakukannya baru dia menyesal luar biasa. Ya, nah, apalagi sudah terjadi. Ya, nyawanya orang tidak mungkin dibalikin lagi. Cacatnya orang tidak mungkin lagi dikembalikan. Jadi oleh sebab itulah cara yang paling baik adalah melakukan tadi yang dilakukan, yang dianjurkan Nabi semuanya tadi ini. Ya. Diam, duduk, berbaring, berwudu, sholat, 2 rakaat, kemudian mandi, dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Saya kira bagus sekali serbagnya karena waktu kita sudah, ya silakan. Ustaz, kalau di samping yang 3 surat tadi kita tambah Asmaul Husna, Jabar gitu, mohon kekuatan gitu. Oh, bisa saja, Bu. Ya, bisa saja, ya. Bisa saja. Jadi bisa memanggil Allah sesuai dengan yang kita butuhkan. Saya tadi Allah itu adalah kuat, ya Qawi, ya Jabbar, ya Aziz, kayak begitu. Ya. Ya. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini Pak Andi Arifin angkat tangan. Oh, ada. Kalau itu satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini materinya nih hebat ya kan. Saya kalau baca tadi sedikit dengar ya kan. Haridil mu'minina alal qital. Iya. Itu keadaan kita memang sudah punya pasukan, punya daerah, kita punya negara lah begitu ya kan. Nah ini sekarang kita nih ngaji untuk persiapan apa ini kira-kira Ustadz? Untuk persiapan kita haridil alal qital. Lawan siapa ini Ustadz? Iya. Nah kalau dikaitkan dengan pemerintah Indonesia tadi ya kan, apakah pemerintah Indonesia ini mau mendengarkan Al-Quran gitu? Dalam rangka, karena kalau kita lihat fakta ini ya Ustadz ya kan, fakta lah ya kan. Kalau kita berbicara apa nanti ya kan, kalau faktanya ya kan, ternyata satu tentara itu mengeroyok 10 tentara, malah mungkin bukan 10 lagi, mungkin 20 mengeroyok 1 orang, bayangkan Ustaz. Itu kira-kira jundunlah enggak itu Ustaz? Nah, itu. Karena berbagai peristiwa yang saya dengar seperti Hizbullah ya. Hizbullah itu tatkala ada tahanan yang mereka tahan, ternyata yang diambil itu adalah senjata-senjata beratnya. Kemudian mereka hanya dibeli senjata ringan, sudahlah kalian bebas pulang dan pergilah kalian pulang ke keluarga kalian masing-masing gitu. Itu kan sudah punya pasukan nih sebelumnya ya kan. Jadi dia memaafkan orang ya kan, itu hebat itu. Tapi kan tidak diekspos itu Ustaz. Dan hampir seluruh ustadz kita juga, ustadz inilah sekarang baru berbicara soal haridil mu'minina alal qital. Sementara ustadz yang lain tidak pernah memberitakan hal tersebut. Dan tentu media mainstream Indonesia tidak akan pernah memberitakan tentang akhlak Hizbullah dalam perperangan. Bagaimana menurut Ustadz tentang itu? Sekian. Oh iya, terima kasih banyak Pak, pertanyaannya bagus. Pertama kita sampaikan bahwa pembahasan kita ini berbicara tentang negara. Jadi yang paling bertanggung jawab melakukan itu adalah negara, dan terutama kita bicarakan tadi adalah pada zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu berbicara tentang, jadi harus ada negara, dan untuk kita di Indonesia negara sudah ada, dan kita juga sudah punya tentara dan sebagainya. Dan kebetulan di Indonesia kita tidak punya musuh dari luar, beda dengan di Lebanon ada musuhnya Israel misalnya, di beberapa negara ada punya musuh, tapi kita di Indonesia alhamdulillah tidak punya musuh. Kalau misalnya di Syria ada musuhnya, ada milisi-milisi yang datang dari berbagai negara kemudian buat kekacauan di negaranya. Nah jadi mereka ada di sana. Dan saya kira yang dikatakan tadi Pak Andi Arifin, saya kira ada benarnya bahwasanya memang ya begitulah adabnya sebetulnya orang dalam Islam. Seperti tadi Israel dirampas, diambil diambil senjata-senjatanya, terus kemudian orangnya kalau bisa dibebaskan. Karena kalau ditahan juga, kecuali kalau mungkin ada informasi-informasi yang perlu dikorek dari mereka. Karena seperti mana tadi surat Al-Anfal juga itu adalah membicarakan
sebaiknya kalau ada tawanan perang kita cari kebaikannya. Kalau misalnya dia punya kelebihan, kita ambil kelebihannya, dan bukan untuk, karena yang namanya peperang tentara dalam Islam sebetulnya bukan penjahat. Jadi dalam tentara itu bukan penjahat. Tentara itu adalah orang yang patuh kepada pimpinannya, orang yang patuh kepada komandannya. Nah, sehingga dalam Islam itu pernah kita terangkan di sini yang namanya tawanan perang bahkan disetarakan, disejajarkan dengan orang miskin dan anak yatim di dalam surat Al-Insan itu. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi di sana ada dipersamakan antara miskin, yatim dan tawanan perang. Nah, kemudian kenapa kita bicara perang di tempat ini, Haridil Mu'minina alal Qital? Karena ini bukan sengaja, tetapi memang pembahasan kita Pak bersambung. Jadi Pak Andi Arifin mungkin baru ikut. Kita ini dari bulan Ramadan Pak. Kita mulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa. Nah, kebetulan sekarang masuk di surat Al-Anfal. Nah, Al-Anfal masuk di dalam ayat yang berbicara tadi tentang perang. Jadi begitu Pak. Jadi hanya semata-mata karena semata-mata karena kita beruntut ini. Jadi kita sekarang ada di surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal ini surat berbicara tentang perang. Nanti di surat At-Taubah juga masih di situ juga. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan ayat ini, ya ayuhan nabi haridil mu'minina alal qital, ini karena sesuai dengan urutan pembahasan kita, Pak. Insya Allah pembahasan berikutnya sudah 71 sampai 80 begitu, Pak. 71 sampai seterusnya. Jadi tidak sampai 80 ini Al-Anfal. Jadi 71 sampai seterusnya kita bahas. Nah, nanti setelah Al-Anfal pindah lagi ke surat At-Taubah atau beruntut lagi. Jadi kita tidak dengan sengaja hanya berbicara tentang perang. Saya kira Bapak sekalian terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan kita senantiasa disatukan hatinya oleh Allah SWT untuk sama-sama memperkuat bangsa dan negara kita, untuk sama-sama kita tunjukkan bahwa orang Islam itu juga bisa mempunyai sebuah negara yang martabat, yang disegani oleh seluruh negara di dunia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.